semua orang bisa mendapatkan suksesnya masing-masing. Tergantung bagaimana cara kita bersyukur menjalani hidup. Betul. Kacau. Fokus ini. Bro, masalah yang paling besar itu adalah ketika masalah yang bersangkutan dengan keluarga. Kalau ibu lu seorang pelacur, harus tetap dihormati. Harus. Kalau cowok lu atau pasangan lu tidak menghormati ibu lu, potong leher gua kalau dia bisa menghormati lu. Sepi banget rumahnya ini. Studio sepi banget. Rik, pada mana? Tahu bang mau kemana? Set Nggak ada. deh. Studio cakep-cakep begini sepi banget. Ya nggak ada ini penghuninya ya? Ya gimana? Kalau nyoba enak kali ya? Pakai. Empuk deh, empuk nih, empuk. Boleh kan nyoba? Boleh. Aman ya? Aman. Mumpung orangnya nggak ada kan? Pakai. Cek. Tes dulu kali ya? Boleh ya? Cek. Ajib. Asik tuh. Asik. Nyaman juga ini. Yoi. Enak ya? Mahal. Mahal. Ngapain lu anak yatim? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Sat. Aku kasih tahu ya. Mulai hari ini Ability Podcast aku yang handle, oke? Ngapain? Biasa mau nyobain. Gimana sih rasanya jadi host? Kayak ente gimana rasanya gitu nyobain aja. Bisa kan? Gini aja. Karena ini kan uji coba ya. Ente aja jadi narasumber, aneh hostnya gimana? Lah pertanyaannya bagaimana? Ya ilah gitu. Aman, tenang aja. Jadi nih. Jadi aman, tenang aja. Gak apa-apa ini, Ri. Udah nggak apa-apa. Kasian. Nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu kan dari sini banyak yang Lu mau undang. pansos kan sama gue kan? Gig. MC lu udah sepi. Kamu nanya lagi. Aku kasih tahu ya. Bangsat banget. Ro-nya mana? Ro. Udah mulai ya? Kira-kira bahasa apa ya? Searching dulu kali ya. Searching boleh kan ya? Kagak ada. Coba doang. Kagak ada. Kalau di internet tuh gua nanya-nanya. Oh gitu. Bukan gua yang Ya udahlah. ditanya. Ini buat ini aja. Formalitas aja kali ya. Biar seakan-akan gue buat pertanyaan gitu kan. Misalkan gua udah terkenal gitu. Iya. Boleh lah ngerok lah. Cek. Boleh. Siapa yang nggak boleh? Cek. 20.000 ya? Hah? Cek. Sembarangan lu. Mau ini mic-nya nih Rod. Enak nih suaranya. Nggak gitu. Pernah main di sini pernah? Gak pernah. Jangan cul, ini digital. Oh nggak boleh ya. Suci ini tuh suci. Suci ya. Ini udah dibuduin tadi nih. Cek. Aman ya? Enak juga bunyi. Cek. Ente udah siap? Dah, gue mesti Wih siap. Cek. sebagai atlet profesional. Oke. Langsung aja kali ya. Lah opening dulu lah bos. Oke. Opening dulu kalau lu mau jadi host di sini opening dulu. Oke, siap. Tahu gagal lu? Set deh. Ani salah satu subscriber terbaik di Ability Podcast. Emang pernah ada lomba subscriber? Jangan tahu lu jangan tahu lu. Cek. Ulang ya. Oke. Selamat datang di Tim Podcast. Nggak asik. Ya pundu. Nggak asik deh. Gue beli bapak gue lu. Bapak lu udah gak ada. Yaudah emak gue. Gak ada juga. Gak ada juga ya. Ya Allah. Orang tua. Masih lengkap ya lo. Iya. Allah lebih sayang sama gua. Ya bentar lagi dah. Ya Allah jangan lah. Belum punya cucu sama gua. Oh. Tapi udah. Udah kan. Udah aman deh. Gak tahu ah. Oke langsung ya. Ya.
Selamat datang di Ability Podcast. Believe in yourself. Ih, asik juga ya, asik ya. Asik ya. Ayo, mau nyoba lagi. Oke, ulang ya. Yeah. Selamat datang di Ability Podcast. Believe in yourself. Kayaknya kurang semangat lagi ya. Boleh sekali lagi ya. Kayak gini. Gimana? Selamat datang di Ability Podcast gitu. Suaranya Harus lembut. kan lo MC nih. Selamat datang di Ability Podcast. Selamat datang. Oke. Selamat datang. Yang jelas ngomongnya bacot. Yo, galak banget. Heran gue. Tiba main baru. Bentar. Kalau jelek Ya udah, ini maaf, ratingnya yes. gue yang bangun buset. Nah, gue pastiin nih nanti bakal. Ih, siapa lu anjing? Oke. Selamat datang di Ability Podcast. Believe in yourself. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Gokil. Oke. Ah, udah capek duluan gue. Ini baru opening ya, udah capek ya? Ya minum lah. Minum lah ya. Iya, masa gue jauh-jauh sini kan? Main gak disegui. Ya Allah. Lalu yang nawarin gua ceritanya. Oke. Mas Abil? Mas Afta ya? Mas Afta mau minum apa? Americano sih gua biasanya. Americano? Hmm. Oke, siap. Ini magicnya di sini. Oh, Tinggal gimana? langsung datang. Langsung. Tuh kan ya kan? Itu ini. Luar biasa. Magicnya di sini. Wah, itu apa itu? Merah. Kakara? Apa? Bloody? Apa? Siapa namanya? Ara. Aura. Rar. Gitu. Kalau panggilnya harus Ara Rar gitu ya. Coba ya, panggil. Ara Rar. Emang unik-unik di sini. Makasih ya, Ara. Boleh gak sih? Aku habis tahu boleh gak sih? Iya, betul. Minum air putih dulu, lebih bagus kan? Enggak, gua minum kopi be lah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lu kagak ngerokok, Cul? Alhamdulillah enggak. Nyimeng tapi lu. Dikit. Enggak jangan. BNN. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget nih. Gue sedih diragukan kalau semua menu yang ada di Ajif Kopi nggak perlu diragukan lagi. Jip kopi apa itu? Jip kopi. Ini salah satu kalau main ke Harapan Indah, khususnya orang-orang Harapan Indah ya, Abong nggak tahu Ajif Kopi. Abong kenapa? Oh nggak tahu ya? Kebangetan nggak tahu Ajif Kopi itu kebangetan. Abong. Secara kan ini salah satu kafe yang Instagramable. Gimana? Instagramable. Ya itulah ya. Abong tuh bukan yang makanan itu ya? Abon. Lucu juga ini. Lucu. Gigi. Mencoba ya. Nice try. Nice try ya. Oke, perkenalkan nama gue Adani Samsul Anwar, biasa panggil Acul. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Gak usah ketawa gitu. Ini kan contoh. Klaim anjing. Gue disupport banget di sini. Oh iya maaf. Support gue, seakan-akan ini podcast gue. Iya maaf. Ulang. Iya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalan nama gue Dani Samsul Anwar, biasa dipanggil Acul. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang menurut gue ya luar biasa lah, salah satu anak muda yang multi talenta banget ya. Multi talente kan. Nggak tahu lah tuh, cuma dia itu multi talenta. Nih, Mil, oke. Langsung perkenalan dulu dong. Hah? Langsung kita masuk ke perkenalan aja. Oh, gua kenalan nih. Oke, kenalan dulu. Hai guys, subscriber Ability. Kenalkan nama saya Afta Nasrullah, biasa dipanggil Sahrukan. Jauh ya? Garing banget ya? Kok jauh ya? Afta. Afta ya? Gua dari Madura. Ukuran gua 17 cm. Apa itu? Apaan tuh? 175 cm maksudnya tinggi gua. Tinggi. Oh. Gitu. Oke. Udah apa lagi yang mau ditanyain? Apa tanggal lahir? Tanggal lahir gua janganlah nanti gua santet. Oh, Ya, nanti orang tahu umur gua tua banget. Oke. Kita berawal dari nama dulu mungkin ya. Kira-kira nama Afta itu mungkin di luar sana mungkin ada yang nggak tahu filosofi dari nama Afta itu seperti apa. Mungkin ada makna tersendiri. Orang tua kan namain tentu punya maksud dan doa ya kan. Kenapa harus di filosofi juga? Ya harus. Oh, iya. Nama itu kan salah satu doa. Oh iya betul. Kalau namanya jelek bakal jadi doa buat anak yang jelek. Betul. Ini namanya bagus kan Jamil, tapi jelek. Orangnya iya. apa halaknya? Ini. Oke, nggak tahu Jamil, dia editor The Ability ya. Ya oke. Terkenalan dulu lah. Oke. Ada janda anak dua. Oke.
Oh ya, Oke, Afta Nasrullah ya. Afta itu sebenarnya dari nama Abil Fattah sebenarnya. Oke. Gitu. Manggilnya Yaya Bacul ya. Acul aja lah. Acul. Yai terlalu agamis buat kita yang penuh dosa kan. Ya, Afta itu dari itu Cul, dari Abil Fattah. Oke. Abil Fattah Nasrullah gitu kan. Abil itu Abi ya, ayah. Fattah itu pembuka salah satu Asmaul Husna. Nasrullah itu dari kata Nasoroh dan Allahu Nasrullah, pertolongan Allah. Jadi artinya ayah pembuka pertolongan Allah seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi biar lebih nama Abil kan banyak kan. Udah mulai banyak lah sekarang pakai nama Abil, Abi dan lain-lain. Ya gue singkat jadi Afta seperti itu. Oke. Jadi lebih enak didengar aja Afta. Lebih simpel ya, lebih gampang ya. Oke. Karena akhirannya kan huruf vokal ya. Oke. Jadi lebih enak disebut aja. Oke. Berbicara dengan Afta, mungkin setahun yang lalu dunia TikTok tuh diramaikan oleh seorang Afta. Asik. Dan gue termasuk salah satu Yang terinfluence. terinfluencer sama Afta. Iya lu udah gua modalin ring light lu. Udah gua beli ring light lu. Parah banget lu emang. Gak usah dibongkar juga. Iya. Karena gue selalu support temen Jo. Luar biasa, terima kasih. Udah salah satu temen yang paling dekat sama gue gitu. Makanya gue support lah. Thank you ya. Iya gak Luar apa-apa. biasa. Karena gue ngeliat lu kan tidak punya orang tua lagi. Ujung-ujungnya ke situ lagi ya. Nggak, disclaimer dulu. Gue sama dia akrab lah, bercanda-bercanda kayak gitu. Udah biasa ya Jul ya. Udah. Awalnya sakit. Awalnya sakit. Suwe bener ya. Terus? Oke. Setahun yang lalu Afta itu salah satu yang sering muncul di FYP TikTok gua. Oke. Mungkin di sini gue pengen tahu nih bagaimana sih jadi seorang TikTokers itu, apa sih kendalanya, terus motivasi lu terjun di dunia TikTok itu seperti apa? Sebenarnya kembali lagi kalau main TikTok itu gak disengaja sih, cuman ya kayak iseng-iseng aja. Loh kok rame gitu. Ternyata konten-konten gua yang gak jelas itu diterima sama masyarakat. Dulu ya setahun yang lalu ya. Kalau sekarang kan gua udah bukan berhenti tapi lebih ke fokus ke dunia yang lain. Real dulu ya, bisnis dulu gitu. Makanya gua nggak terlalu fokus sekarang di akhir-akhir ini untuk di TikTok. Kalau dulu sih itu Jol, kayak iseng-iseng buat konten. Kan gue selalu bawa tentang suku gue ya, Madura ya. Oke. Oh diterima, ketawa gue sih katanya siang yang paling diinget tuh dari ketawa gue katanya gitu. Bisa dong. Kalau ketawa itu kan natural ya, Jol. Gak bisa kayak gak bisa di setting gitu. Gue ketawa aja emang karena kayak ada komen-komen atau ada kejadian yang lucu-lucu gitu. Ya gue selayaknya gue aja ketawa kayak gitu. Nah itu diterima sama masyarakat tuh lumayan cepet sih waktu itu. Gue cuman kayak 2 bulan atau 2 bulan doang udah nyampe 100.000 followers ya waktu itu. Jadi lumayan bisa diterima. Ternyata bagi gue itu gampang banget dapat followers gitu. Ternyata sekarang pas gue nyoba lagi, kok susah ya ternyata dapat followers ya. Oke. Gue nggak tahu deh dulu kenapa gue serajin itu. Mungkin karena pandemi juga ya. Jadi kayak kita kegiatan itu ya cuman di rumah, makan, tidur, ngerokok. Kayak gitu-gitu doang deh, maksudnya kegiatannya. Lebih banyak waktu lah buat main TikTok. Waktu untuk main TikTok. Kalau sekarang kayak ya masih sibuk sama dunia bisnis. Jadi akhirnya tiap ketemu tuh ada yang kenal sama gue. Bang kemana gak pernah FYP lagi, kemana gak pernah FYP. Ya memang bukan gak akan FYP, orang gue gak pernah buat konten gitu kan. Kalau dulu sering banget buat konten kayak gitu lah. Termasuk gue ya, ini kok Afta gak muncul-muncul lagi. Biasanya kan dia paling muncul terus kan. Kayak kemarin deh di nikahannya ada sahabat gue lah. Irwan KDI itu. Oh iya, oke. Itu kan banyak yang kenal tuh, ternyata banyak juga yang kenal gue gitu. Kenapa kok nggak pernah muncul lagi gitu. Tapi ya gue jawab memang gue jarang ngonten, mohon maaf. Tapi doakan mudah-mudahan gue bisa ngonten lagi seperti dulu, bisa menghibur lagi. Tujuan gue cuma menghibur aja sih. Di TikTok memang tidak, ya lu tahu, tidak terlalu mikirin uangnya lah di sana. Gue cuman pure untuk menghibur, seru-seruan aja. Bahkan kalau dulu kalau ada yang nge-give gue marahin. Ngapain lu nge-give gue gitu kan. Kalau cewek, mending kalau cewek buat skincare kata gitu. Biar pasangannya suka. Kalau buat cowok, mending lu beli rokok kata gue gitu. Atau enggak nongkrong sama temen sama ngopi. Enggak beli belicin? Enggak. Belicin apa? Biasalah. Enggak tahu juga ya? Enggak tahu gue. Biasa. Kalau orang jomblo biasa tahu kalau belicin itu apa. Oh coli betul. Tuh kan tawa. Oh, ini pelaku, salah satu pelaku. Pelaku lu juga berarti. Enggak. Kita mah insya Allah. Ya kayak gitulah maunya. Dulu sering banget gitu kayak konten dan kalau sekarang udah jarang. Tapi insya Allah lah
mudah-mudahan kalau mau nyalip bisnis sudah lancar gue insya Allah ngonten lagi. Tapi gue tetap ngonten kok di Ability kan. Tiap minggu podcast muncul. Tapi kan sahabat-sahabat TikTok yang kangen ya Ability kan beda. Iya gitu. sih, katanya banyak seruan itu TikTok, ketawanya iya. gitu karena lebih eksklusif aja kan, videonya pendek ya kan. Jadi lebih sering ngeliat gue ketawa dan lain-lain mungkin gitu. Ya insya Allah lah ke depannya. Kadang-kadang malu juga. Gue tuh kadang-kadang malu juga. Iya. Kayak, kok gue bisa kayak gitu dulu ya? Kok gue bisa sepeda itu? Gue kan orangnya pemalu ya. Oke. Kalau yang baru kenal kan pasti gue pemalu banget di tempat yang baru gitu. Pasti gue malu banget gitu. Kalau lu lihat konten-konten gue lebih sering di mobil, Ya. di studio, Sama depan rumah. iya depan rumah. Itu pun depan rumah kalau nggak ada bapak emak gue Ya, gitu. betul. Kalau ada orang-orang di situ gue nggak berani buat konten, pemalu memang aslinya. Tapi pas dilihat-lihat kayak sekarang, Kok gue bisa kayak gitu? ya? Sampai beli somai kan? Iya, bisa. Kok bisa gue gitu ya? Kalau sekarang mau coba lagi, enggak malu gitu. Oke. Tapi coba aja sih, coba aja lihat. Lebih keinget umur sih. Kak. Udah hampir 30 ya sekarang. Oh iya. Iya, udah 29. Beda tipis lah kita ya. Ya udah tua lagi. Udah seharusnya kita itu ngajarin anak Iya, sekolah, sekolah. seharusnya kayak Iya, gitu. bener. Tapi emang dunia keras ya. Jodoh juga masih belum kelihatan kalau lu. Alhamdulillah sih. Jodoh udah ada. Oh sudah Tinggal ada. pastikan aja. Tinggal diakatkan saja berarti. Betul. Nikah siri aja. Oh, jangan dong. Ya, kasihan banget udah gak punya orang tua nikah siri kan kasihan banget. Iya, betul. Iya. Kalau mau nikah siri bilang aja gue punya hubungnya. Terus. Mungkin Amri kali ya itu mah. Ih, jangan disebut. Oh jangan. Nanti bapaknya tahu gimana. Nggak boleh ya. Gak boleh. Oke, tadi gue dengar udah dulu bosannya lu sekarang lebih sibuk bisnis nih. Mungkin perlu gak sih, maksud gue pengen tahu nih kira-kira kesibukan lu saat ini selain bisnis apa? Kalaupun bisnis bisa dijelaskan bisnisnya yang seperti apa gitu. Kalau temen-temen TikTok itu taunya kan kok bisnis besi tua ya. Padahal sebenarnya bisnis iya. tua itu kan bisnis keluarga lah ya. Kalau sama transportasi logistik. Kalau sekarang yang gue handle sendiri itu ada coffee shop, ya Jeep Coffee ini sama ada media Ability ini gitu. Oke. Jadi rencananya gue mau ya bisnisnya fokus di situ dulu karena kan gue baru bisnis di F&B ya. Jadi harus banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus di riset dan lain-lain. Jadi fokus itu bangun tim dan lain kan agak gak segampang itu bangun tim ya gitu. Jadi ya fokusnya di situ sekarang. Sambil konten lagi lah karena memang banyak yang kangen. Waktu itu kan gue sempat kayak pengen nutup Ability, tapi ternyata banyak teman-teman yang support bahwa konten lu unik gini-gini ya. Beda dengan lain lah ya. Kita jalanin kayak gitu. Oke. Kalau berbicara nih, lu ini tuh salah satu menurut gua pemuda yang memang di kondisi yang saat ini salah satu panutan gua lah istilahnya. Bisa sukses di umur yang sekarang udah bisa sukses menurut gua. Pasti perlu dong kita tahu apa sih lu kiat-kiat lu sebelum menjadi seorang sukses saat ini gitu. Mungkin bisa dikasih tips buat teman-teman nih untuk meraih posisi saat lu kayak ini seperti apa kayak gitu. Dimulai cerita dari mana? Tapi gue lapar, gue nggak fokus makannya. Lapar. Iya. Ini gimana sih kan? Tenang aja. Udah. Mau coba lagi? Mau coba lagi? Bisa diatur. Coba. Mana gak ada datang? Iya ilah, tungguin aja. Wah kenapa bu? Lihat. Wih, apa nih? Ganti. Ganti. Yang lain. Gue gak mau salah ketukan berarti. Oh salah ketukan. Ketukannya salah. Salah Ini ketukan. harusnya perempuan yang nganturin biasanya gue. Siapa nih? Mau nganterin? Ya udah, nggak ada lagi. Buka aja rapunnya, biar kayak cewek. Udah nggak usah. Udah buka buru. Udah nggak usah. Jangan. Gak asik lu. Jangan. Ini mahal rambutnya dia. Lagi perawatan dia. Apa ini buset? Hitam gitu. Iya ilah. Di gerai juga. Rawnya dong. Bentar dulu. Gimana? Rawnya gimana? Bisa bilang ini apa? Nasi bebek khas Madura. Salah satu menu Ajib Coffee. Iya. Jeep Coffee ada beginian? Itu dia. Ini istimewa Ajib Coffee itu. Kok gue ownernya kagak tahu perasaan? Nah, menu baru. Oh menu baru di Jeep Coffee. Iya. Baru di meetingin. Ya itulah enaknya kalau punya platform ya. Bisa langsung dipromosikan gitu ya. Oke. Lapar? Lapar gua. Silakan. Emang boleh sambil makan? Boleh ya?
Ngerokok dulu lah, habisin. Gue ngapain nih? Minum dulu kali ya. Iya. Hah? Oke, jangan lah. Jangan lah. Masuk nasi be. Hadisnya kasih tahu, Cul. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terusin. Terusin ya. Allahumma barik lana. Ya, beginilah kita ya. Udah lagi gue coba ya. Terus? Minum dulu lah, haus kan seret. Maaf. Mau langsung makan aja? Nah, gue habisin rokok. Udah satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Kalau tadi lu udah ngejelasin bagaimana sih kiat menjadi posisi lu saat ini. Mungkin tentu berbicara tentang kesuksesan juga kan. Gue pengen tahu nih, definisi sukses menurut seorang Aftah. Kalau definisi sukses bagi kan orang tuh pasti kebanyakan mayoritas kalau bahas tentang sukses tuh berarti kayak kaya atau mapan dan lain-lain. Bagi gua sukses itu bukan di satu titik menurut gua, tapi di beberapa titik. Sukses tuh bisa di banyak titik. Contohnya kayak gini. Lu pengen hal simpel aja lu pengen masakin mak lu telur umpamanya. Terus bisa berhasil kita belajar masak telur yang enak dan berhasil. Menurut gue itu udah sukses gitu tuh. Jadi sukses itu di satu titik ke titik yang lain. Keinginan kita tercapai itu menurut gue sukses. Jadi nggak ada batas sukses sih menurut gue. Ya kalau gue nanya ke lu sukses itu seperti apa? Kan pasti kayak gak ada batasnya. Kayak belum tentu kayak bahagia kok bro. Betul. Gitu ya. Terus maunya ganteng. Belum tentu yang ganteng juga bahagia. Menurut gue sukses ya bisa diraih oleh siapapun sih. Dari hal kecil sampai ke hal besar. Mungkin lebih ke porsinya saja yang berbeda-beda gitu ya. Kalau di kita sekarang seperti ini keadaannya ya suksesnya di tahap ini. Kalau orang yang lebih tinggi lagi, lebih kaya dari kita, suksesnya mungkin bagi dia beda lagi. Kayak kita maunya beli sebuah mobil, udah sukses banget itu kan. Tapi bagi orang yang sudah kaya, apakah itu disebut sukses? Enggak juga kan. Sukses menurut dia beli pesawat jet kah atau seperti apa kah dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Makanya gue bilang semua orang bisa mendapatkan suksesnya masing-masing. Tergantung bagaimana cara kita bersyukur menjalani hidup. Betul. Gue kayak gitu sih. Ini perlu digarisbawahi ya. Karena memang di luar sana tuh berbicara tentang kesuksesan adalah orang yang kaya raya, punya segala macam. Iya. Tapi pada dasarnya sukses itu bisa siapapun mendapatkan itu. Siapapun. Dari hal-hal yang kecil aja ya. Siapapun Cul itu bisa mendapat. Menurut gue ya, siapapun bisa mendapatkan kesuksesannya masing-masing. Karena kebahagiaan orang tuh berbeda-beda bro. Kayak gue megang iPhone, bagi gue bisa aja gitu tuh. Tapi bagi sebagian banyak orang ketika memiliki iPhone, bahkan lu pernah dengar kan kayak ada penyewaan iPhone, penyewaan chat, screenshot doang. Ya itu kan bagi orang berbeda-beda. Makanya kita jangan mencela orang gitu loh. Ya ada yang seneng kan euforianya berlebihan ketika punya iPhone. HP lu apa? Lu iPhone. Ya udah dia seneng memang di tahap itu gitu. Betul. Kalau bagi kita yang udah biasa megang iPhone mungkin ya udah biasa aja gitu tuh. Toh dulu juga kita kayak gitu. Kecuali lu lahir dari anak sultan ya. Kalau gua kan lahir memang dari orang yang nggak punya. Jadi gue benar-benar menikmati kesuksesan itu lebih banyak daripada orang-orang kaya itu yang lahir dari kaya gitu. Ya lebih ke bagaimana cara kita bersyukur aja sih jalanin hidup seperti itu. Oke. Ambil makanan. Boleh ya? Ya udahlah, udah paksa. Ini berarti waduh, spesial banget kelihatannya ini. Enggak dulu. Ini kobokannya nggak estetik banget sih. Ini nggak estetik banget sih nih. Lu kalau dikomplain sama naik Beliti dikasih udah syukur lu, gimana lu? Gue sekarang hostnya, sekarang. Lu bilang makasih sama tim gue. Makasih ya Jamil, gitu. Makasih Dea, Amri. Makasih banyak. Makasih juga Jeep Coffee. Bang, minum dulu. Bang, minum dulu. Tapi nggak ada tisunya ini. Ini begini nih. Tisu dong. Tesa. Ini gimana cara kobokannya? Kalau tangan gue kan pakai wastafel ya biasanya. Oh iya, ini nggak ada bercanda. Bercanda. Boleh sambil makan ini? Boleh. Ini nasi bebek menu baru di Jeep Coffee berarti. Betul. Nasi bebek Madura. Iya. Kenapa dibilang nasi bebek Madura ini? Karena asal dari Madura. Apa cara pas dimakan? Wek lah ya gitu enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Spesial di nasi bebek tuh dari bumbunya nih. Oh bumbunya? Bumbu yang ini yang hitam ini. Ini spesial. Ini gosong kali ini. Enggak. Emang kayak gini, warnanya kayak gini. Oh emang bumbu bebek Madura memang hitam begini? Iya. Gimana makannya gue? Mentok mic ini kita. Ya udah gini aja. Enggak apa-apa ya. Enak gini ya? Nih. Asik. Makan. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Alhamdulillah. Amin.
Alhamdulillah nikmat banget ya pulang kerja kan ya. Pengen ya. Ini pernah denger gak sih? Apaan? Kalau kata Rasulullah, Hmm. kalau kita masak, tetangga mencium wanginya doang itu gak bagus tau. Nggak apa-apa, bukan tenaga kita ini kan. Biarin aja udah. Gak apa-apa ya, bodo amat ah. Bismillah. Gue juga lapar pulang kerja. Ini aja kali makan nggak apa-apa kali ya. Ternyata ribet juga ya. Ternyata ribet juga ya. Enak banget. Bumbunya apa ya? Itu bumbu khusus memang yang dibuat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Orang Madura itu kalau bikin bumbu bebek itu nggak cuma sekedar jadi, Kayak gimana tuh? ada doanya. Oh iya. Kok gue yang Madura gak tahu? Iya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ini. Enak ya? Beda kayak bumbu bebek yang lain ini. Gue mau makan gak tega banget. Tim ability lagi. Enggak, nanti gue kasih. Santai aja. Enak banget ini. Kacau. Fokus ini. Enak banget. Ternyata enak ya. Podcast sambil makan ya? Bang, kameramen ngiler bohong. Ngapain gak? Ngapain? Mana? Leher. Nggak, nanti makan gantian lah. Jadi gak nikmat juga nih. Dilihatin begini. Kan dia lagi kerja. Oh iya. Nanti juga makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya Allah. Alhamdulillah. Terus. Sampai lupa ya? Maksud, Saking enaknya. makanya nih. Mungkin buat teman-teman yang sekitaran Perindah mungkin bisa banget mampir ya. Karena jarang-jarang kan di kafe kayak gini ada menu kayak gini kan. Tapi gue pernah makan. Nasi bebek yang di pinggir jalan. Oke. Nggak seenaknya nih. Ini bukan karena gue yang jual ya, tapi enak ini. Ini baru tes sekarang nih gue nih. Kualitas lah. Ajib Kopi kan salah semuanya kualitas. Minumannya kualitas kan. Dari bahan-bahan premium semua. Nabrak mulu. Hah? Nabrak mulu. Lanjut Jul. Lanjut. Ada orang gila. Datang ke Ajib Kopi makanya. Nyak bunyi soalnya. Enak Pol. Kalau enak bahasa Maduranya apa? Nyaman. Nyaman. Oke. Enak banget tuh. C nyaman ini. Cek nyaman. Ada nahnya belakang. Cek nyaman nah. Cocok ya. Iya, cocok. Cocok ya. Oke lanjut aja kali ya. Sambil makan nggak apa ya. Seorang Afta, gue pernah denger nih. Bukan denger juga sih, pernah. Entah kan. Seorang Afta ini pernah jadi seorang DJ. Itu aib yang mau gue tutup padahal. Oh iya. Ya, Emang gak apa-apa lah. gak apa-apa lah ya. Ini buat sharing-sharing aja. Siapa tahu orang jadi motivasi kan. Kok bisa sih lu masuk ke dunia itu menjadi seorang DJ? Mulanya seperti apa? Jalan dulu ya. Memang. Oh, kalau di podcast harus tunjukin dulu cara minum gini ya? Iya. Sedotan di ujung gimana ngunjukin? Ini. Gak gitu. Jadi ceritanya tuh dulu. Lo tahu DWP gak sih Jol? Iya tahu. Jadi pas gua ke DWP itu bayarnya kan mahal ya, lumayan mahal lah. Terus antri kan jadi penonton tuh kan pasti desek-desekan di bawah ya. Kayak anjing banget, udah gue bayar kata gue gitu. Gue kan gak pernah nonton konser ya, karena memang gue gak terlalu suka konser. Cuman waktu itu penasaran aja DWP itu kayak gimana gitu. Pas nonton udah desek-desekan, panas. Makanannya kan lumayan mahal-mahal kalau di konser ya. Iya betul. Muncrat anjing. Betul padahal gue gak pernah kesana. Makanannya kan lumayan mahal tuh. Jadi kayak kok itu enak yang di depan ya. DJ-nya, performernya. Udah disorakin sama itu. Wah, ditekin nama-namanya gitu sama fans-fansnya gitu. Terus dia sendirian di panggung lebar begitu, kita panas-panasan, dia adem tuh kan. Penasaran gue gimana caranya jadi DJ ya gitu awalnya. Ketemulah sama temen gue. Ada yang namanya Ren. Dia jago banget di musik tuh. Gue nggak tahu di musik sebenarnya. Gue nggak bisa musik sama sekali. Tapi gue nekat orangnya. Gue penasaran gimana rasanya jadi seorang performer di atas panggung gitu. Kok katanya asik banget gitu. Udah dibayar, adem, luas sendirian di atas. Yeah. Dikenal banyak orang dan lain-lain. Akhirnya masuklah gue ke dunia DJ seperti itu. Awalnya
Kan gue gak tahu apa-apa, tapi gue seorang konseptor, Jol. Jadi gue tahu nih pasar nih kayak gini enaknya, pasar nih kayak gini enaknya kayak gini. Oke. Kayak gitulah. Kesampaian juga akhirnya. Walaupun bukan di skala DWP ya, tapi di skala klub itu udah mulai inilah. pernah ngerasain lah, maksudnya Udah pernah ngerasain tahu orang lah di nafkah. bawah gitu. Iya. Oh ya udah cukup tahu gitu. Udah, karena memang apa ya? Konotasinya kan negatif banget jadi seorang DJ itu. Oke. Oh dia karena tempatnya di bar kan. Klub pasti Di ada klub-klub. cewek-cewek, alkohol dan lain-lain. Orang tua khawatir kayak gitu. Nah itu bagaimana dengan posisi seorang DJ? Bagaimana tanggapan orang tua lu? Najis katanya. Gimana? Najis Gitu ya. Najis gitu ya. Ya udah, karena gue penasaran gue jelasin lah. Gue penasaran aja mah gini-gini. Gak mau fokus di dunia DJ dan lain-lain. Ya setahun apa 2. Tapi udah nyiptain lagu gue loh. Oh iya, waktu itu gue Udah nyiptain lagu. Tahu lah. Udah lumayan booming juga lagunya waktu itu. Cuman ya udahlah. Yang penting gue udah tahu. Nah gue keluar dari situ. Ya gitu. Yang penting tahu dulu lah gimana rasanya jadi DJ gitu. Daripada gue mati penasaran kan. Udah tua malah jadi pengen DJ nanti kan. Gue masih muda waktu itu, ya udah gue jalan. Kayak gitu loh ceritanya. Ambil makan lah. Tapi orang tua aman kan? Ya waktu itu sempat marah Umi. Marah. Ya pasti marah lah, anaknya lulusan pesantren malah nge-DJ begitu. Oke. Tapi gue keluarga besar juga waktu itu kayak ada sini. Wanti-wanti kan bisa-bisanya masuk sini dia. Itu kok bisa begitu? Abil kok Afta kok bisa jadi begitu tuh katanya. Gua kalau di rumah kan dipanggil Abil ya. Nah. Abil kok bisa begitu? Itu lulusan pondok di mana tuh nggak gitu. Jadi gua daripada bikin malu nama besar kiai gua, Dan juga pesantren keluarga. gua, iya dan lain-lain. Ya udahlah gua berhenti aja gitu. Dan itu bukan lagi pula bukan fag gua sih, Col. Karena emang dasarnya Gue emang bukan pemusik. iya. Jadi kalau mau diterusin tuh enggak ya. Gue keluar aja lah. Gitu. Gue bisnis aja. Tapi nggak ada something kan di dalamnya kan, aman-aman aja kan. Aman, alhamdulillah. Ngomong, gue walaupun jadi DJ gak pernah nyentuh narkoba sama sekali. Alhamdulillah. Nyentuh bang nggak ya? Itu enggak, make ya. BNN. Enggak. Gak pernah sama sekali. Boleh dicek lah, Oke siap. aman. Yang udah-udah kan gitu, boleh lu dicek, ternyata dicek. Wah, kalau gue mah boleh cek silakan. Mau dicek tiap hari juga boleh aman. Tolong teleponin BNN. Pak Ramli, bilang aja Acul yang nyuruh gitu. Ah, udah gue teman banyak. Tapi tapi orang tua masih lengkap kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Umi apa masih ada ya? Iyalah, selengkap orang tua kok gak ada, enak. Oh, orang tua gak ada. Alhamdulillah masih sehat. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Bisa ngeliat ente sukses juga kan? Karena gue gak tahu Cul hidup kayak gimana kalau gak ada orang tua. Makanya gue selalu sama lu kayak, bisa ya kagak ada orang tuanya hidup begitu. Mau nggak mau, masa agak hidup? Enggak kayak hebat gitu loh bisa. Kalau kita kan kalau kayak gue masih punya orang tua, kalau ada apa-apa bisa cerita kayak gitu, bisa bersandar lah. Kalau pusing tinggal cerita dan lain-lain. Lah kayak lu cerita ke siapa gitu. Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah semua orang. Kita punya, iya udah. Tempat ternyaman saat ini ya Allah dan Tapi juga lebih enak mana punya orang tua apa enggak? oh, punya orang tua. Ya gitu kayak kalau gue cerita ke orang tua gue kan kayak Ma kayak gini. Oh ya gini Cong, gini. Kalau lu cerita ke Batu Nisan gimana? Ma cuek diem deh. Kan masih ada kakak. Oh ada kakak. 13. Banyak juga ya. Wih, Peranakan ya. biasa. Baba mah aman. Bininya lah. 2 ya. Alhamdulillah. Bang Kopen ya. Iya luar biasa itu dia. Hebat tuh. Salah satu panutan gue tuh. Tapi belum sempat ketemu ya Iya belum sempet di ketemu. akhir hayatnya ya. Lu kagak bolehin gue ketemu sama Baba Kopen goblok. Kalau gitu kan gue minta jimatnya gitu. Gimana cari bercakur, Bah? Gitu. Itulah hebatnya. Hebat dia tuh. Tapi tetap gue mau komplain juga. Kok bisa dia ninggalin gua dan adik-adik gua? Gak tahu, tanya loh. Tante, ini kalau udah ketemu di surga kita reunian lah. Bukan surga bapak lu. Insya Allah. Nah iya, amin insya Allah. Tengah kualan nih. Saya bersaksi sebagai anaknya, orang tua saya orang tua yang baik. Insya Allah surga Allah Subhanahu wa nanti. Bisa dilihat dari waktu Bapak Kopen meninggal kan banyak yang datang. Alhamdulillah. Termasuk Gua antum datang. kan datang kan. Walaupun cuma walaupun paling belakang kan. Habisin makanan. Habis makanan, nggak apa-apa. Seenggaknya datang. Salah satu bentuk sebagai seorang sahabat, teman. Ya, Kan. salah satu bukti bahwa Haji Kopen husnul khotimah. Amin. Oh ya, lu berapa bersaudara sih? Gua 4 bersaudara.
4 bersaudara. 5 sih. Jadi kenapa kau awalnya bilang 4 terus jadi 5? Jadi gue punya adik angkat. Itu sepupu sendiri sebenarnya. Sepupu gue. Sekarang udah gue anggap adik sendiri lah. Karena dari kecil udah tinggal sama gue. Oke. Jadi 5 bersaudara. Cowok, cewek, cowok. Kayak gitu. Berarti lu anak pertama ya? Gue anak pertama. Kalau dari sekian banyak adek lu pasti tahu dong lu karakteristik dari masing-masing saudara kandung lu. Mungkin bisa sering sharing gitu. Terus ketika lu tahu karakteristik itu bagaimana lu menanggapi dia ketika orang ini agak biasa kan memang kakak adik itu biasanya kadang-kadang ada Yang aja berantem ya. cekcok-cekcoknya berantem dan segala macam. Mungkin lu sebagai seorang kakak yang tertua di keluarga bagaimana lu menanggapinya dia gitu. Bagaimana menghadapi karakteristik A, B dan C gitu. Justru gue karena gue yang paling tua tapi gue yang sering nyari masalah. Maksudnya gue tuh mikirnya gini Cul. Waktu masih kecil tuh pumpung adik gue masih kecil. Masih gue bisa jitak-jitakin. Oke. Masih gue bisa kerjain dan lain-lain. Nanti kalau udah gede gak bisa lagi nih. Pasti ngebales. Iya. Kayak sekarang nih. Udah kagak bisa kan. Udah kagak lucu Iya, iya. gitu. Oke. Kalau dulu kan enak jitak-jitakin dan lain. Ya memang sifatnya pasti berbeda-beda. Walaupun satu rahim berbeda-beda. Ada yang seperti ini dan seperti ini. Cuman ya sebagai gue kakak yang paling tua. Insya Allah gue selalu bijak sih dalam mengatur adik-adik. Apalagi udah sering banget dipesenin kan sama Umi sama Abah. Kalau nggak ada kita, lu pasti yang ngatur adik-adik lu dan lain-lain. Apalagi kan adik gue yang cewek kan sudah menikah ya, dua-duanya. Si Aluf itu ya? Aluf sama Via. Oh, iya. Dua-duanya udah pada nikah. Jadi tinggal sama suaminya masing-masing. Sekarang yang di rumah cuma tinggal gue sama adik-adik gue yang cowok-cowok kayak gitu. Dan sekarang udah mulai udah dewasa sih mereka. Udah lah ya. Iya. Tapi sekian banyak ada dulu, Lu ngerasa paling deket itu biasanya kan ada tuh yang memang lu ngerasa lebih sering sama dia lebih seneng sama lu curhatnya. Ada gak? Enggak ada sih. Gua membiasakan diri untuk menyamaratakan semuanya. Oke. Paling kecuali yang cewek-cewek ya karena mereka mungkin cewek ya. Kalau semuanya gak ada sih. Gua gak ada, bukan gak ada yang deket, justru deket semua. Jadi kalau ada curhat dan masalah ya curhat-curhat aja. Gak ada gap. Gak tahu kalau nanti udah pada nikah semua kali ya. Mungkin ada gap. Tapi kalau sekarang gak ada gap sama sekali. Nggak ada. Mau cerita, ya cerita aja mereka. Ya karena gue memposisikan diri sebagai teman kan sekarang udah nggak bisa sebagai kakak lagi. Gue memposisikan diri sebagai temannya mereka. Gue seumuran sama mereka dan lain-lain. Jadi kalau mereka curhat gak ada Nggak ada sungkan. sekat lah. Iya gak ada sungkan kayak gitu. Soalnya kan ada beberapa di keluarga tuh yang kayak dia ngerasa pengen curhat nih malu sama kakaknya. Kayak ngerasa tuh kakaknya tuh walaupun bagian keluarga tapi dia ngerasa kayak ada sekat aja gitu. Mungkin kurangnya pendekatan dari awal ya seorang kakak ke adik gimana ngebimbingnya sampai akhirnya ada sekat antara dia gitu. Sampai akhirnya mungkin dia lebih banyak cerita ke temennya dibanding ke keluarganya. Ya. Mungkin Bukan- ini Kalau yang kakak jaga image kali ya Jul ya. Kalau gue kan tipe-tipe kakak yang gak jaga image oh, jaga adik-adik ya. oh iya tahuan gue udah. Jadi mereka gak sungkan gitu loh cerita sama gue. Oke. Sama kayak lu cerita ke baba lu dulu pasti sungkan kan. Karena mereka kan baba jaga image. Ya Anak betul. biasanya kan. Oke. Tapi kalau saudara gue tidak ada jaga image apapun. Ya yang gue lakuin mereka pada tahu semua. Jadi mereka juga gak sungkan juga mau cerita sama gue. Oke. Gue ngomong juga apa adanya gitu. Kelihatannya banyak rahasia gue di adik gue. Dan mereka ya udah hidupnya mas. Mau ngapain juga ya terserah dia. Udah dewasa juga kayak gitu. Dan gue tidak ada yang gue sembunyikan. Jadi mereka tahu semua gitu. Jadi biar kalau ada apa-apa mereka gak sungkan. Jadi larinya tuh cerita dulu ke saudara daripada ke orang lain kayak Oke. gitu. Ini perlu ditekankan buat teman-teman di luar sana, perlu diketahui bahwasannya intinya apa ya, permasalahan dalam hidup kita tentu banyak orang ya. Tapi ya lagi-lagi tolong ketika kita bercerita, tolong diperhatikan siapa lawan cerita kita, teman cerita kita. Yang jelas, apa yang menurut kita teman sedekat apapun bisa jadi duri yang menusuk secara tiba-tiba kan. Makanya perlu kita mungkin cerita ke orang tua dulu yang memang notabene dia yang tahu kita. Udah keluarga kita. Iya. Sekalipun ya kali masa keluarga ngejelekin ke orang lain kan nggak mungkin kan. Kecuali emang keluarganya brengsek juga. Ada emang? Ada aja. Ada keluarga lu? Enggak, alhamdulillah. Aman. Ini takutnya kan teman-teman kalau yang gue lihat tuh kadang-kadang teman-teman gue tuh kayak dia ngerasa tuh karena punya bestinya ya. Teman SMA ada bestinya, dia apa-apa cerita ke dia. Bahkan orang tuanya kakaknya tuh nggak tahu. Makanya akhirnya ketika ada permasalahan yang menimpa dia, orang tua itu nggak tahu. Kok bisa anaknya berbuat seperti itu? Kok bisa? Ternyata dia nggak terbuka sama orang tua, nggak terbuka sama
kakaknya ataupun Tapi nggak bisa nyalain anaknya juga, Cul. Bisa aja orang tuanya memang benar-benar kayak gak asik Iya. untuk curhatin. ya. Mi mau kayak gini. Biasa aja itu mah gitu. Iya betul. Memang ada, tapi kan kita punya kakak juga ada kan kakak. Nah lagi-lagi memang ketika kita contoh orang tua nggak pernah support apa yang kita cerita kayak, "Ah, udah bapak lagi ini, mama lagi ini. Kayak akhirnya anak tuh ngerasa nggak ada perhatian khusus dari orang tua. Anaknya pengen curhat, aktivitas dia selama seharian di sekolah atau apa, pengen tuh punya wadah itu. Cuma dia nggak mendapatkan itu, akhirnya dia lari ke teman. Nah temennya ini tolong diperhatikan juga, mana temen yang memang benar-benar tulus ke kita. Gak gitu. semua teman baik. Nah itu dia. Yang penting, yang paling pasti mah keluarga itu adalah rumah kita. Betul. Jadi maupun kita jelek kayak gimana pun, keluarga apalagi orang tua itu pasti tetap menerima kita. Oke. Terus menurut lo apa arti keluarga yang sesungguhnya? Menurut seorang Afta, arti keluarga. Kok lu ketawa sih? Kan biar ada ininya, agak ada mimiknya gitu. Biar kayak host-host yang lain. Jangan nanya lagi podcast lagi makan. Ribet kan, makanya gue stop dulu nih. Ribet juga gue. Soalnya ini bebeknya enak, bumbunya enak, semuanya enak. Kalau ini gue nggak bisa menikmati ini, kan fokusnya ke sini, makanya gue jeda. Ini nggak perlu dilewatkan. Ini nambahnya lagi. Oh gitu, Boleh sih mah. aman ya. Makasih. Terus. Apa arti keluarga menurut seorang Afta? Keluarga itu it's everything. Semuanya tentang hidup kita itu pasti bersangkutan dengan keluarga kita. Ya orang kita ini darah daging orang tua kita gitu. Kita sama saudara dari rahim yang sama. Jadi bagi gue keluarga itu adalah segalanya. Walaupun dia salah, baik, jahat, buruk menurut orang lain, tetap aja mereka. Maunya lu punya saudara yang salah. Adik lu salah lah umpamanya. Lu mau bilang mana? Tetaplah. Adik kan pasti yang dalam lubuk hati walaupun kita denial kayak Kan, iya kayak kita denial kalau salah gitu. Namanya adik tetap adik gitu loh. Namanya kakak tetap kakak, namanya orang tua tetap orang tua. Ya bagi gua keluarga itu adalah segalanya. Bayangin aja nih. Mungkin banyak teman-teman kita yang di luar sana kayak nggak akur sama keluarganya. Bro, masalah yang paling besar itu adalah ketika masalah yang bersangkutan dengan keluarga. Itu pasal. Kalau gua ya, masalah sama temen, masalah sama partner kerja dan lain-lain, gua nggak terlalu berpengaruh bagi hidup gua ya. Masih cuek aja, kayak udah pusing di luar kita masih bisa pulang ke rumah. Ya. Nah kalau masalahnya di rumah, Di rumah. Mau ngapa-ngapain bingung, iya, canggung. dicuekin. Mau makan juga bingung kan. Walaupun orang tua tetap nyiapin Iya, makanan kan. nyiapin makanan tapi kan gak dipanggil kita kan kayak Kita mau makan. gengsi juga. Thanksin kan. Iya. Gua mau makan, gua lagi marahan. Iya makanya. Oke. Bagi gua keluarga ada segalanya. Tempat di mana kita tidur, istirahat dengan lelahnya dunia, Oke. dengan lelahnya segala aspek kehidupan. Saat kita pulang ke rumah, ya home sweet home. Oke. Kita bisa recharge tenaga kita bisa merefresh otak-otak kita yang udah ruwet banget di luar, Di luar gitu. sana ya. Oke. Ya bagi gue selama ini rumah bagi gue adalah segalanya. Keluarga bagi gue segalanya. Terus apa yang lu mau ucapin sama ibu? Tolong bisa dikasih backsound yang apa yang lu mau ucapin? Backsoundnya gimana gitu? Enggak gitu, Gitu. Enggak gitu. Bukan anak TikTok nih. Gak asik. Kita masih amatir. Apa? Amatir. Buat siapa? Buat ibu lu. Mana sih? Oh ini. Ini dulu diturunin dulu. Oh turunin dulu. Beri tolong nanti dikasih backsound ala-ala gitu ya. Tadi dulu Jol. Coba kalian bayangkan. Oh enggak. Janganlah Jol. Jangan lah ya. Tadi dulu ya. Oke siap. Buat emak gue harus keramat nih. Gak boleh sembarangan. Ya harus. Siapa tahu kan cerita lu, apa yang lu ucapin sama orang tua lu bisa jadi motivasi buat anak-anak di luar sana kan. Terkhusus bagi gue yang gak punya emak kan. Ya buat apa kalau gak punya emak? Enggak lah. Gimana pertanyaannya maaf? Apa yang lu mau katain? Apa yang Anda mau katakan? Mau ucapin ke orang tua, seorang ibu yang sama ini udah ngebesarin, ngedidik sampai sejauh ini, sesukses ini. Apa? Buat orang tua apa buat khusus ibu nih? Ibu dulu deh. Ibu dulu ya. Ibu dulu, baru nanya orang tua. Mama adalah sosok wanita yang paling luar biasa menurut gua. Karena kesabarannya beliau, karena nahan emosinya beliau, tirakatnya beliau, keluarga kita masih utuh. Dan gua dan adik-adik masih merasakan bagaimana rasanya
memiliki seorang keluarga yang utuh. Itu karena kesabarannya mama. Kan orang tua pasti konflik ada, tapi karena kesabarannya mama, karena rasa syukurnya ayah, saya dan adik-adik masih salah satu anak-anak yang beruntung masih bisa melihat keluarganya utuh, tidak divorce. Yang mau gue katakan adalah mama itu adalah jimat bagi gue. Keramat lah ya. Keramat. Karena kalau tangisannya mama jatuh di bumi ini, hidup kita tidak akan pernah baik-baik saja. Ya sebisa mungkin gue pernah juga buat ibu nangis ya, buat mama nangis, tapi sebisa mungkin gue selalu menjadi apa yang mereka inginkan, kayak gitu. Apalagi terutama buat mama. Mama itu sensitif sekali tuh, Jul. Mama itu sensitif sekali orangnya. Apalagi sekarang udah anaknya udah besar-besar dan lain-lain gitu. Makin sensitif ya. Makin tua justru makin sensitifnya lebih Iya, tinggi lebih ya. childish lagi gitu, lebih sensitif lagi gitu. Anak-anaknya kan sekarang udah pada punya kegiatan masing-masing ya. Iya. Kayak gua kerja, yang 2 cewek anaknya udah pada nikah di suaminya masing-masing, yang 2 juga yang kecil, yang bontot udah kuliah sibuk, yang nomor 3 juga udah, yang nomor 4 tuh Ayus tuh juga udah sibuk dan lain-lain. Mama tuh sendirian di rumah voice note gini ke anaknya yang cewek tuh, pakai bahasa Madura tapi artinya gini, duh orang tua kalau udah anak-anaknya besar sedih ya katanya gitu, sendirian di rumah dan lain-lain. Oke. Padahal anaknya juga pulangnya ke rumah gitu. Iya. Cuman kayak itu dia merasa sedih aja gitu. Nanti kalau ayahnya nggak ada, mama tinggal sama siapa dan lain-lain kayak gitu. Ya mungkin teman-teman yang udah kenal gua atau yang nge-follow medsos gua tahu lah gimana rasanya gua menghormati orang tua, menyayangi orang tua itu, apa terutama ibu tuh. Karena gini loh Cul, gua suka heran sama anak-anak yang tidak hormat sama ibunya. Oke. Bahkan, mohon maaf, kalau ibu lu seorang pelacur, harus tetap dihormatin. Harus. Gimana kalau ibunya itu benar-benar ngedidik kita dengan baik, menyekolahkan kita dengan baik, mengusahakan hidup kita dengan baik, tapi masih dilawan. Yang lebih bangsatnya lagi, banyak laki-laki tolol yang lebih mendengarkan perasaan ucapan Pasangannya pasangannya. dibanding orang tuanya. Banyak laki-laki tolol yang lebih mengutamakan ucapan pasangannya daripada ibunya sendiri. Kalau pacarnya kayak, sayang kamu kayak gini marah, wah udah pusing banget. Sedangkan ibunya sampai nangis-nangis dan lain gak didengerin. Nih ya buat para cewek-cewek di luar sana, guys. Kalau cowok lu atau pasangan lu tidak menghormati ibu lu, potong leher gua kalau dia bisa menghormati lu. It's bullshit. Kalau masih pacaran oke lah. Oke. Kayak, iya sayang kamu segalanya bagiku, kamu prioritas bacot. Kalau sudah menikah dia aja tidak menghormati wanita yang melahirkan dia, yang mendidik dia, yang merawat dia sampai besar. Apalagi Gimana caranya ngerawat lu? Itu logikanya. Oke iya. Jadi cari calon suami yang benar-benar menghormati ibunya. Karena laki-laki tanpa menghormati ibunya tuh mau hidup kayak gimana lu aja? Dia jimat lu Jul. Iya betul. Kalau dia sampai sedih, dia sampai ngutuk, ya entah itu benar atau tidak cerita maling kundang ya. Hah? Tapi itu membuktikan bahwa seorang ibu itu sangat keramat di dunia kita. Kalau masih bisa mendengar suara ibu lu, hidup masih akan baik-baik saja. Pantesan gue udah agak nggak baik ya. Karena udah ngedenger suara ibu lagi. Nanti lu akan dengar dari suara wanita yang melahirkan anak-anak lu. Kok jadi sedih gini ya? Lu yang sedih ya? Iya. Ya karena lu udah gak punya orang tua. Gak tau VN mak gue masih ada apa enggak ya? Boleh. Yang VN kata gue Yang rasa kesepian lah. yang rasa kesepian tuh. Wah udah jauh. Ntar dulu gue cari. Ada enggak ya? Tapi emang gitu ya orang tua ya. Semakin mungkin dia masuk ke fase ke puber keduanya dia ya kali ya. Udah bukan puber kedua lagi Jol. Udah kelewat lagi. Udah ketiga kali kalau gak keempat. Iya memang kayak gitu. Walaupun anak-anaknya itu ada sebenarnya karena dia anak-anak punya kesibukan yang lain. Mungkin dulu karena dia udah sering rutin kedekatan dia sama anak dijalin dengan baik, dia ngerasa semuanya sama anak, kemana-mana sama anak. Dan saat ini anaknya udah ke jalannya masing-masing, dia ngerasa walaupun tadi yang dia bilang
Padahal baliknya ya ke rumah itu juga, tapi Iya. tetep dia ngerasa kayak kok anak-anak gue yang dulu mana ya? Iya Anak-anak gitu. gue yang ceria dulu mana ya? Anak-anak yang gue yang selalu melakukan semua keluh kesahnya selama Iya di sekolah, kayak selama di manja ini. sama orang Iya, tua dan sekarang manja-manjanya. udah nggak ada kayak gitu. Coba gue kirim ke lu voice note nih. HP gue kan tunawicara. Bosnya kesini aja. Sama ini juga apanya jelek soalnya. Ya Allah. Kesini aja. Kemana ke Amri? Iya. Gua kirim ke Amri ya. Nanti netizen dikirain gue cuman pencitraan. Oh enggak. Sayang sama orang tua gue atau orang gue lagi kesepian. Tapi emang gue sebagai salah satu saksi seorang Afta ya, dia bagaimana memperlakukan orang tua itu luar biasa gitu. Aneh kalau main ke rumah kan kadang-kadang ente sama orang tua tuh kayaknya gila Akrab ya. kan? Akrab, Bercanda kan? bercanda. Coba bayangin. Emang tapi pembawaan Umi emang kayak kiwibuan banget dia. Iya memang. Kayaknya adem banget, nggak pernah yang memang kayak anak-anak tuh di rumah kayaknya pasti bakal betah gitu. Betah di Pasti rumah. bakal betah. Betah walaupun memang ngomelnya luar biasa ya. Iya. Tapi tetap tuh. Ada jokes Apaan ada jokes di rumah kayak gini, Col. Kalau sehari nggak denger omelannya mama, berarti tidak baik-baik saja nih mama. Sakit pasti nih. Oh, pasti ada. Gitu. Oh, itunya di situ ya. Iya. Makanya kalau anak-anaknya itu kalau maunya nggak denger omelannya mama sehari, khawatir udah. Waduh, mak gue kenapa nih? Ternyata sinyal di situ. Iya sinyal di situ, indikasinya di situ. Indikasinya ya. Kalau udah sih, wah, sehat. Masih sehat. Sehat alhamdulillah gitu. Kalau udah gak denger, wah ada apa nih gitu. Entah sakit, entah ada masalah di luar sana kan. Ngambek. Ngambek. Iya, dia mah ngambekan. itu Paistonnya coba dengerin. Oleh tambah tuh, bocah ngaraking anu ya lu. Ngaraking setan dia bulat dia. Nolongso deh ya lu, nang nolongso. Padahal udah nak anak nang kamera di TV ya. Kadi odi ke TV itu rasanya. Adik sekolah, mas keluar. Ayo seselako. Ayah laku tuh. Cek nolongso nang batu odi ya lu. Walaupun gua Gak nggak ngerti tapi kayak Dari nadanya aja udah ketahuan kan. Ini ngirim ke Aluf aja. Kalau Aluf akhirnya nge-share. Nge-share-nya ke gua gitu. Oke. Jadi kata mama tuh orang tuh semakin tua mungkin udah tambah digodain sama setan kayak gitu. Biar tambah tidak bersyukur dan lain-lain. Ayahnya kerja, Mas Abil sama Ayusnya udah kerja, Aminya kuliah dan lain-lain. Kamu udah gak ada di suaminya masing-masing. Tambah nelongso itu apa ya? Nelangsa ya. Apa itu? Apa kayak sedih banget gitu tuh. Oke. Kayak nggak punya siapa-siapa gitulah intinya. Itu yang sepian lah. Kesepian intinya kayak gitu. Oke. Tapi ada nggak sih, maksud gua sejauh ini adakah hal yang lu pernah lakuin yang sampai sekarang ini kadang masih buat orang tua lu kecewa? Adalah. Ini sangat-sangat privacy lah. Ada hal yang memang tidak suka orang tua gue tapi gue harus tetap lakukan gitu. Tapi gue tetap mencari caranya gimana caranya tidak terlalu menyakiti. Gimana bahasanya tidak terlalu? Ya intinya demi kebaikan bersama lah. Gue juga punya hati, juga punya kehidupan dan lain-lain. Tidak selalu keinginan gue tuh selaras dengan keinginan orang tua gue. Bahkan lebih banyak tidaknya kelihatannya. Tapi itulah hebatnya orang tua gue. Selalu mencari solusi bagaimana caranya ini bisa berjalan dengan baik dua-duanya. Keinginan orang tua gue kecapai, keinginan gue juga tercapai seperti itu. Oke. Gitulah ya. Oke, mungkin gini dah. Banyak tuh orang di luar sana mungkin mengenal seorang Afta ini adalah seorang yang ceria, periang kan. Mengenalnya karena memang konten-konten yang lu tampilkan, lu suguhkan buat itu orang-orangnya mana ada konten-konten sedih, nggak ada kan? Gak ada sih Di emang. TikTok ya tawa doang kan. Ketawa doang sembarangan lu. Ada saya juga ya. Iya di TikTok seru-seruan. Lu cara lu waktu di podcast sama mana ada pasti tawa segala macam. Mungkin perlu nih kita mengenal seorang Afta. Sebenarnya itu seorang Afta itu yang seperti apa sih? Apa benarkah dia periang banget? Apakah seorang yang mellow kan? Kita nggak ada yang tahu kan? Kan ada quotes kayak gini, orang yang tertawanya paling kencang adalah orang yang paling sedih. Masalahnya yang paling banyak. Oke. Setiap orang mungkin punya masalah masing-masing ya Cul ya. Oke. Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut aja gitu tuh. Benar, mungkin quote itu paling benar lah menurut gua, kayak orang yang tertawanya paling kencang adalah orang yang paling sedih dalam hidupnya, paling merasa kesepian dan lain-lain.
Tapi gue mencoba untuk kayak buat apa gini loh. Lu punya masalah gak? Kalau gue nge-share masalah gue ke lu, tambah pusing gak lu? Wow jelas. Nah, iya kayak gitu. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Boleh curhat sama teman boleh loh. Boleh. Gue nggak bilang melarang laki-laki itu harus tegar sendiri kuat, enggak. Laki-laki juga manusia punya hati juga. Cerita nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering juga nangis. Nangisnya jangan di umum dan lain-lain lah ya. Ini cowok ngapa? Ini banget sih. Iya makanya banyak orang gila itu laki-laki. Karena dia lebih mendem. Iya. Gengsinya tinggi tuh laki-laki Ya, tuh. makanya harus menemukan hidup. Kalau kata Ridwan Kamil tuh, Pak Ridwan Kamil tuh, hidup ini berat, maka butuh cinta untuk meringankan. Kasih backsound. Berbicara tentang cinta, apa arti cinta menurut seorang Afsa? Mau nanya apa aja tentang cinta? Cinta, kayak misal lu sama pasangan lah. Menurut lu cinta dalam sebuah pasangan itu seperti apa sih? Wah pertanyaan konsep. Tuh kan ngomong kasar ya. Enggak. Apa gue tambahin lagi? Pertanyaan mau tambahin lagi? Oh enggak cukup ya. Menurut gue cinta. Cinta. Wah agak berat nih. Kata orang ku jatuh cinta. Cinta itu menurut gue adalah hal yang paling penting di segala aspek kehidupan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jangan sampai ke pasangan deh. Ke kerjaan aja. Kalau lu nggak menyukai atau mencintai pekerjaan lu, pasti lu bangun tidur males untuk bekerja. Makanya banyak quotes yang bilang hari Senin adalah hari paling menyebalkan di dunia. Karena itu bentuk orang itu tidak cinta sama pekerjaannya sendiri. Betul. Tidak sesuai passionnya dia, tidak menyukai pekerjaannya dia. Coba kalau itu, lu apa deh? Lu ngelakuin hal yang lu suka, tanpa dibayar pun kita seneng kan? Oke, Betul ya. nggak? Betul. Hobi. Tapi bisa jadikan passion, bisa menghasilkan duit kayak gitu kan. Betul. Makanya banyak orang yang nggak suka sama hari Senin karena itu kan memulai hari kerja tuh hari Senin ya. Ya. Setelah weekend. Padahal hari Senin tuh hari lahirnya Nabi. Ya betul. Betul nggak? Iya. Makanya jangan benci hari Senin. Harus semangat kita ya Harus semangat mengawali nih. hari ya. Kalau bisa puasa Senin Kamis. Masya Allah. Alhamdulillah kita udah jalan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Riak dikit lah. Ya. Makanya harus cinta itu memang adalah aspek paling penting dalam kehidupan. Kita harus melakukan apapun dengan cinta. Kita harus melakukan hal-hal kecil apapun dengan cinta. Oke. Seperti mencari agama kita sendiri. Kita kalau nggak cinta sama agama sendiri, sholat aja males. Betul nggak? Cinta aja kadang-kadang males. Nah, Tapi itu penyakit juga iya, ya. tapi kan kalau kita tidak memikirkan bahwa sholat itu adalah kewajiban kita, malas pasti Jul. Betul. Apalagi ditambah dengan kecintaan kita kepada Nabi, Ya. dan tuntunan Nabi dan perintah Allah, kita menjalankan. Sama seperti pasangan kayak gitu. Wih, bayangin lu ya menikah dengan orang yang tidak lu cinta. Gimana? Dalam ruangan kan, kayak feel-nya kayak nggak dapet aja gitu ya. Ya, gitulah. Oh gitu ya. Oke. Terus kalau berbicara tentang kejujuran, menurut lu kejujuran dalam sebuah hubungan itu penting nggak? Oh jelas penting dong. Penting. Oh penting. Mungkin bisa dijelaskan arti kejujuran ketika kita menjalin sebuah hubungan itu seberapa penting? Gua nggak bilang bohong itu diperbolehkan ya. Ya. Tapi persepsi laki-laki dan perempuan itu berbeda loh. Gak bisa disamakan. Oke. Makanya ada istilah perempuan selalu benar. Perempuan selalu benar. Laki-laki itu tahu apa yang harus dia lakukan seharusnya. Gua nggak nyuruh bohong ya, gua nggak nyuruh bohong. Tapi kalau dibilang mudorotnya jujur itu lebih banyak daripada manfaatnya, ya dikit-dikit lah. Ya gini loh Jul, kalau maunya jujur semuanya nggak jujur gitu, berantem. Betul. Kadang-kadang wanita itu gak ada masalah bikin berantem loh. Emang. Kayak kangen nih berantem. Salah gitu. Apalagi kalau kita jujur. Sayang tadi kita gini. Wah. Bisa perang dunia. Tapi ketiga gua nggak bilang harus bohong ya. Nggak. Jangan selingkuh. ada bohong-bohong yang memang perlu untuk mengeratkan sebuah hubungan. Jangan Kayak sampai gimana tuh? retak. Kayak gimana? Jangan. Lu jebak gua kan? Gue jebak balik lu ya. Ayo lu. Lu jebak gua kan? Tahu gua. Makanya gua jebak balik lu. Udah nih. Udah. Salaman dulu dong. Salaman dulu biar nggak selek. Kotor tangan lu. Oh iya, santai. Masih ada wastafel kan. Terus Udah lama juga gitu ya? tahu berapa? Nggak berasa. Berapa? Gila ya, cepet. Gokil. Gokil ya.
Nggak Ya, berasa namanya ya? juga spesial episode. Episode ya. Podcast suka-suka. Yang nggak diniatkan kan langsung dar. Sebenarnya bukan karena spesial episode sih. Lebih ke gak ada Nggak narasumber. ada. Kekurangan narasumber. Enggak. Buat teman-teman nih yang nonton Ability Oh, Podcast, siapapun kalau itu yang punya cerita menarik bisa langsung DM di @abilityproject ataupun langsung DM ke Ability Ability Project. apa dong? Gak tahu sok-sokan lu. Eh. Buat teman-teman yang punya cerita menarik, silahkan kirim cerita kalian di Instagramnya abilitychannel.id atau bisa email di admin@abilityproject.id. Itu maksud gue gitu. Nah, gitu. Nanti ketika cerita kalian dikirim, yang menarik akan disortir oleh tim Ability dan yang paling menarik akan diundang di kursi panas ini. Wow. Itu cul cara jadi MC. Emang panas ini. Panas banget ya? Panas. Duduk dari tadi. Enggak, Enggak AC nyala cowok. AC-nya. Sembarangan 1,5 PK itu. Weh, buset. sombong lah, ya. kan? Terus udah Kayaknya ya. Udah ini. Udah lah ya. Ya Allah. Soalnya kan gimana ya kalau podcast panjang-panjang juga kan orang juga Gak nonton ya? iya. Apalagi kita kan Bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa, orang kecil kan yang pengen tumbuh menjadi besar. Amin. Amin ya mudah-mudahan ya. Tapi mudah-mudahan semua keinginan lo tercapai lah. Semua keinginan lo tercapai, amin. Insya Allah gue yakin lo bisa melakukan itu. Ini udah kayak petua ini nih. Udah tutup ah. Udah lah ya. Closing gimana closing? Biar gue belajar. Ya, jangan lupa subscribe, comment, like, dan bunyikan loncengnya gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Because this is Ability Podcast, believe in yourself gitu. Gimana ya? Ya baik teman-teman. Rasa-rasanya kita sudah Rasa-rasanya aku telah keliru. Iya kita gak pernah nyanyi sini ya. Udah. Karena capek. suara enak ya. Oke baik terima kasih buat teman-teman yang sudah support sejauh ini untuk Ability Podcast. Dan keingetan kembali jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya. Because this is Ability Podcast. Believe in yourself. Wow! Nah, itu ketawa gua. Itu ketawa gua tuh.